Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu Advent ketiga pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah, biar renungan firman Tuhan minggu Advent ketiga ini menguatkan iman kami di dalam menyambut Natal pada bulan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan hari ini adalah keluarga di kandang domba. Ya, keluarga di kandang domba. Disadur dari santapanrohani.org. Biasanya menjelang bulan Desember, suasana di pusat-pusat perbelanjaan, tempat keramaian, dan rumah-rumah mulai semarak oleh dekorasi Natal. Lagu-lagu Natal juga mulai berkumandang. Mal-mal menyelenggarakan diskon besar-besaran dengan menyasar warga masyarakat yang hendak merayakan Natal atau pergantian tahun. Gereja-gereja juga biasanya sangat sibuk dengan sederet acara meriah, mulai dari perayaan Natal untuk segala usia, kegiatan bakti sosial, berbagi kasih, dan acara penjangkauan untuk membagikan Injil. Natal dan akhir tahun selalu membawa suasana meriah yang berbeda dari biasanya. Mungkin kita membayangkan suasana yang sama meriahnya pada hari Natal pertama di Bethlehem. Bukankah para malaikat menyanyikan pujian pengagungan mereka kepada Allah karena kedatangan Sang Juru Selamat pada umatnya? Kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal yang kedua. Natal yang pertama. Selama turun-temurun, para seniman sering menggambarkan momen kelahiran bayi Yesus dengan suasana syahdu dan indah di kandang domba. Yusuf dan Maria duduk mengelilingi palungan,
dengan bayi Yesus tertidur nyenyak di tengah mereka. Para gembala bersama kambing domba berkumpul mengelilingi mereka. Namun, sadarkah kita bahwa kenyataannya mungkin tidak seindah yang digambarkan oleh para seniman itu? Sebelum akhirnya melahirkan di sebuah tempat yang mirip kandang domba, Yusuf dan Maria harus berkeliling mencari tempat menginap yang layak dalam keadaan Maria sudah kesakitan karena hendak melahirkan. Akan tetapi, pasangan muda itu tidak mendapatkan tempat untuk menginap, sehingga suasana hati mereka saat itu pastilah kalut dan gelisah. Apa daya, yang mereka dapat kemudian hanyalah sebuah tempat dengan palungan yang biasa dipakai untuk memberi makan domba-domba. Disitulah Maria melahirkan sang anak yang kemudian dibaringkan dalam palungan dengan alas kain lampin. Suramnya suasana di tempat yang sederhana itu pastilah langsung sirna oleh kehadiran bayi Yesus. Ayah dan bunda Kristus pun tersenyum, lupa pada lelahnya raga dan sulitnya keadaan yang membelenggu mereka. Natal pertama itu berlangsung dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Natal dan COVID-19. Gambaran tersebut mengingatkan saya pada suasana yang dihadapi oleh banyak keluarga menjelang Natal di tahun 2020 ini. Mungkin tak terpikir oleh mereka untuk merayakan Natal di tempat ibadah bersama di gereja, tanpa berkumpul dan makan-makan dengan keluarga besar, bahkan mungkin tanpa hadiah. Mungkin ada pula yang harus merayakannya tanpa kehadiran orang terkasih yang direnggut oleh COVID-19. Banyak juga yang mengurangi perayaan karena sudah tidak lagi punya pemasukan atau kebingungan karena bisnis yang terpuruk. Suasana gelisah, takut, dan khawatir seperti yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria juga dirasakan oleh banyak keluarga saat ini. Seperti mereka, kita juga berjuang mencari tempat yang layak untuk keluarga kita. Tetapi pandemi ini melemparkan kita ke kandang domba yang kumuh, reot, dan sama sekali di luar harapan kita. Suka tidak suka, begitulah keadaannya. Kita pun bertanya-tanya, masih adakah yang bisa kita rayakan dan syukuri sekalipun kita terdampar di kandang domba? Jawabannya ada. Ingatlah bagaimana Maria justru melahirkan sang juru selamat, pengharapan yang dijanjikan itu di tempat kecil yang suram, bukan di penginapan yang layak atau istana yang megah. Pengharapan yang sama juga bisa lahir bagi kita di tengah segala penderitaan kita saat ini. Bukankah kedatangan Yesus Kristus adalah esensi Natal yang sesungguhnya? Dia telah melepaskan kemuliaan dan kemewahan surga demi lahir ke dunia, mengalami segala cobaan dan kesulitan hidup manusia, bahkan mati di kayu salib. Dalam masa pandemi atau masa sehat, saat miskin atau kaya, saat susah atau senang, kita tetap dapat merayakan Natal, karena Natal berbicara tentang Yesus yang lahir untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Yesus pengharapan kita. Apa artinya? Ketika kita memandang kepada Yesus dan merenungkan pengharapan yang dihadirkannya, segala kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasan menjadi sirna. Keterbatasan dan kesukaran yang kita hadapi tergantikan dengan ucapan syukur dan sukacita yang besar, karena janji hidup kekal dalam Kristus sungguh tidak ternilai, melebihi apapun juga yang dunia tawarkan. Kandang domba yang kumuh dan bau tidak lagi menghalangi kita untuk mensyukuri keajaiban Natal dan keselamatan yang Yesus karuniakan. Inilah yang kita rayakan, kasih karunia-Nya. Jadi, meskipun di tahun 2020 ini kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar, tidak ada hadiah, tidak ada hidangan lezat,
bisnis terpuruk, masalah bertumpuk. Tetapi selama Yesus hadir, kita mempunyai janji masa depan yang lebih baik. Itu cukup bagi kita. Natal kali ini, ajaklah seluruh anggota keluarga Anda untuk merayakan kehadiran Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Bagaimanapun keadaan Anda saat ini, apapun yang Anda alami saat ini, Yesus cukup bagi kita. Percayalah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal
Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dan kita berdoa bersyukur mohon berkat Tuhan lewat renungan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih lewat renungan pada hari ini kami diingatkan, sekalipun kondisi kami sekarang sedang tidak baik, sekalipun Natal kami terbatas bahkan amat sangat terbatas, namun kami tetap mensyukuri, kami tetap mau menerima dan mau menikmati ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Karena Natal itu tidak berarti tanpa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dalam menyambut Natal ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan di setiap keluarga kami masing-masing dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri renungan ini dengan penuh syukur oleh karena berkat Tuhan yang terus melimpah. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah renungan tengah minggu Advent ketiga. Selamat menyambut Advent ketiga. Salam sehat bagi kita semua. Tetap semangat dan tetaplah menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita sekalipun dalam keterbatasan. Ingat, bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus itu cukup bagi kita semua. Percayalah, Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom.